Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara perkuliahan gelombang keempat Pengusada tahun 2023. Ucapan salam hangat saya sampaikan dari pengurus LPK Bina Husada untuk semua peserta pengusada gelombang keempat yang hadir di malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Ado Satroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Husada, Ibu Titriyanti SPD APPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Yasmireja APPH. Yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti. Dosen pemateri pada malam hari ini, Bapak Fitri Perdana Eskom. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa pengusada gelombang keempat yang hadir di perkuliahan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini, tepatnya hari Kamis 16 Maret 2023, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mengikuti kegiatan kuliah D1 pada malam hari ini secara virtual. Bapak dan Ibu, para mahasiswa, marilah kita sama-sama membuka kegiatan perkuliahan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Selanjutnya, sebagai pembawa acara dengan sangat antusias sekali pada kesempatan malam ini, insya Allah saya akan memandu kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita menginjak kepada acara inti, ya seperti biasa saya akan sampaikan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan yang keempat kepada acara inti. Untuk acara pembukaan, alhamdulillah sudah kita bacakan tadi bersama-sama dengan baca basmalah. Kemudian untuk acara kedua, absen peserta, seperti biasa saya selalu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, para mahasiswa, untuk mencantumkan nama atau tempat asal di layar monitor Bapak dan Ibu sekalian sebagai absensi. Terus untuk informasi, seperti biasa ketika dosen sedang memberikan materi, saya mohon kepada semua untuk mematikan dulu atau mute dulu mic atau speaker masing-masing. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilakan Bapak Ibu untuk membuka mic-nya. Demikian Bapak dan Ibu susunan acara pada malam hari ini. Untuk yang keempat, baiklah menginjak kepada acara inti. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa dosen yang akan memberikan materi pada malam hari ini Bapak Fitri Perdana Eskom, dengan materi yang akan disampaikan tentang akupuntur. Untuk itu tempat dan waktu dipersilahkan kepada Bapak Fitri Perdana. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam semangat. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai akupuntur, tapi coba kita cek and recheck dulu. Sebelumnya kita belajar apa ya? Penyebab penyakit. Apa penyakit Pak Mal? Penyebab penyakit. Penyebab penyakit ya. Oke. Ada yang berpikiran lain?
pelajarannya apa kemarin? Oke. Penyebab penyakit ya, berarti ya. Baik, penyebab penyakit dibagi menjadi 2 atau 3. Iya, mau nak iki. Dibagi 2 atau menjadi 3? 3. 3 ya. Baik, bagi 3. Apa aja itu? Masih ingat? Penyebab luar, penyebab dalam, dan lainnya. Masya Allah, Pak Sidik ini benar-benar masuk nih kemarin. Baik, penyebab penyakit luar, penyebab penyakit dalam, penyebab penyakit lain-lain ya. Oke, terima kasih Pak Sidik. Karena hari ini kita akan belajar mengenai sindromnya, ya sindrom 8 dasar. Bagaimana penyakit itu yang namanya ekses, di mana penyakit itu di lokasinya, dari mana sifatnya, di mana jenisnya gitu ya. Nanti kita akan belajar, sama-sama belajar. Baik, saya mulai. Kita akan belajar yang namanya sindrom 8, yaitu mengidentifikasi sindrom 8 dasar. Ya. Nah, sindrom 8 dasar ini merupakan salah satu pelajaran yang dasar yang teman-teman harus pahami. Ya, harus pahami. Jadi di dalam kitab Suwen bab 62 katanya ketika yang defisien, kalau yang defisien berarti yangnya berkurang atau berlebih? Berkurang. Berkurang ya, baik. Berarti yangnya berkurang maka ada dingin luar. Ketika yinnya defisien berarti ada panas dalam. Jika ada yang ekses maka ada panas luar. Ketika yin ekses ada dingin dalam. Ini kata-kata ini pelan-pelan bacanya ya, pelan-pelan bacanya. Oh, kalau ada yang defisiensi berarti ada dingin ya di bagian luarnya. Dipegang badannya dingin. Ya, yang defisien. Kekurangan panas tubuh dia. Kemudian ketika yin defisien berarti kondisinya panas, ada panas dalam. Ketika yang ekses panasnya sampai terasa di luar. Ketika yin ekses ada dingin bagian dalam. Ya, jadi ini merupakan teori-teori ya di setiap kasus tuh seperti ini kira-kira. Jadi nggak rumit lah harusnya, cuman bacanya harus pelan-pelan ya. Yang kemudian dia nggak bisa dilihat hanya satu istilah gitu ya. Karena sebenarnya ini harus dilihat keseluruhannya, bukan hanya luar dalamnya saja, tetapi juga panas dinginnya atau ekses defisiennya atau yin dan yang secara bersamaan. Nah, jadi nggak bisa hanya melihat tanya, ini panas, ini dingin, udah nggak bisa. Jadi harus satu kesatuan. Ya, tujuannya adalah untuk memahami asal usul, jenis, sifat, lokasi, ya, yang penyakit yang terjadi. Ya, jadi diharapkan dengan memahami ini kita bisa membuat strategi pengobatan, ya, atau mencapai tingkat keharmonisan, gitu ya. Kalau misalnya tingkat harmonisannya sudah dapat, nah itu artinya orangnya juga mudah-mudahan akan lebih sehat ya. Karena konsep di TCM kalau misalnya, sini saya belum share screen ya Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, jelas. Oke. Nah, jadi 8 dasar ini harus dipegang ya, dimulai dipelajari dengan pelan-pelan gitu ya. Dasar pemikiran sakit menurut TCM adalah di mana pada saat yin yang-nya tidak seimbang ya, tidak seimbang maka terjadilah yang namanya penyakit ya. Oke. Kemudian di sini kita akan melihat yang namanya 8 itu. Kalau dia yin, ada sifatnya dingin, lokasinya di dalam, jenisnya defisien atau si. Kalau dia yang, maka ada sifatnya panas, lokasinya di luar, jenisnya ekses.
Ya. Nah, jadi sifat lokasi jenis ini nggak bisa dilihat hanya satu-satu, hanya sifat saja, hanya lokasi saja, hanya jenis saja enggak. Harus tiga-tiganya bisa terlihat. Ya. Luar dalam adalah lokasi atau tempat penyakitnya, letak penyakit tersebut. Ya. Dasarnya adalah letak di luar dalam. Suatu penyakit dapat disebabkan oleh patogen luar. Ya, tolong diperhatiin ya. Patogennya luar, tetapi karena mempengaruhi organ, maka diklasifikasikan sebagai bagian dalam. Berarti kalau ditanyakan, ini lokasinya di mana? Di dalam. Kenapa? Karena udah berada di organ. Gitu ya. Kemudian juga sebaliknya, kalau misalnya dia diklasifikasikan penyakit luar, bukan berarti hanya atau pasti berasal dari patogen luar, tetapi karena ciri-cirinya bermanifestasi di bagian luar tubuh. Ya. Jadi walau bagaimanapun yang namanya panu misalnya gitu, ya, atau luka itu penyakit luar karena bermanifestnya di luar. Contohnya gitu, kalau orang ketonjok mukanya, bengep kan, ya, itu artinya bermanifest di luar. Artinya dia tampil di luar dan dia hanya di bagian luar, gitu ya. Enggak misalnya membuat dia geger otak misalnya. Pukul biasa aja dia memar, maka dia ciri-cirinya bermanifest di bagian luar tubuh, ya. Nah, itu yang namanya di bagian luar. Paham ya? Kemudian luar, definisinya luar tubuh itu adalah terdiri dari kulit, otot, dan meridian. Ya, dan meridian. Jadi tiga ini kalau penyakitnya masih di sini atau berada di sini, boleh ini dikatakan sebagai penyakit yang letaknya berada di luar. Ya. Kalau misalnya dia masuk lagi terus ke dalam, baru bisa jadi masuk ke dalam organnya. Tapi kalau dia masih di luar, yaitu masih di otot, di kulit, di meridian, atau di ruangan antara kulit dan otot, itu adalah dinamakan bagian luar. Ya. Manifestasi klinis yang timbul dari serangan luar oleh faktor patogen disebut sindrom luar. Ya. Manifest klinis yang timbul dari serangan luar oleh faktor patogen disebut sindrom luar. Sedangkan manifestasi klinis yang timbul dari disharmoni organ cangfu disebut sindrom dalam. Jadi kalau manifestnya berada di luar, ya, timbul dari serangan luar, itu dinamakan sindrom luar. Tapi kalau manifest klinis timbulnya di dalam, dikarenakan disharmoni organ, itu dinamakan sindrom dalam. Oke. Luar, jenis kondisi luar. Kondisi luar mempengaruhi kulit, otot, dan meridian. Tadi kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi yang diserang ini bagian luar. Sehingga keluar tanda-tandanya atau bermanifestasi klinis luar. Digaruk, keluar. Ya gitu ya. Tapi salah jika berasumsi bahwa masalah apapun yang muncul pada kulit adalah sindrom luar. Belum tentu. Kenapa? Ada orang yang penyakit bagian dalam tapi bermanifestasi keluar. Contohnya apa? Kalau orang punya masalah kalau makan ikan gatal, merah mukanya, apa namanya? Alergi. Alergi contohnya, ya kan? Penyakitnya penyakit dalam, tapi dia bermanifestasi keluar. Alerginya kelihatan dia merah wajahnya atau kulitnya, gatal di seluruh tubuh, bentol-bentol, itu bermanifestasi keluar. Padahal dia
asalnya dari dalam. Jadi dia termasuk sindrom dalam, walaupun keluar bermanifest di luar. Sebagian besar masalah kulit kronis adalah sindrom dalam yang melibatkan kulit. Ya, sebagian besar masalah kronis, ya kulit kronis, artinya udah lama, itu adalah masalah sindrom luar. Orang yang tolong di mute dulu ya Bu, Bapak. Kalau misalnya mau tanya, boleh di unmute. Ya. Dua jenis kondisi luar, kondisi yang mempengaruhi kulit dan otot yang disebabkan oleh faktor patogen luar yang akut, ya, seperti angin dingin, angin panas. Ada lagi kondisi yang mempengaruhi meridian yang memiliki awal serangan yang lebih lambat, ya, seperti pada sindrom P, sindrom luar, ya. Nah, ini kondisinya ada dua yang di luar ini. Satu yang mempengaruhi kulit, satu lagi yang mempengaruhi meridian. Ya, tadi kan ada kulit, meridian, kulit, otot, meridian. Ya, jenisnya yang kelihatan adalah mempengaruhi kulit dan otot serta kondisi yang mempengaruhi meridian. Oke, kemudian manifestasi klinis sindrom luar. Nah, ciri-cirinya kelihatannya dia demam. Kelihatannya tidak suka dingin, kelihatan nyeri tubuh, kelihatan kaku-kaku, nadi mengambang, awal serangan akut atau tiba-tiba nih lehernya kok nggak enak ya gitu. Pengobatan yang tepat akan ditandai dengan adanya perbaikan kondisi yang cepat. Jadi kalau misalnya sindrom luar, ya manifestasi ciri-ciri udah kelihatan. Ada demam, tidak suka dingin, artinya dia berkemul, berjaket tebal, memeluk badan, gitu ya, badan sendiri, leher kaku, nadi ngambang. Ini ciri-cirinya. Ya. Dingin, ya manifestasi klinis sindrom luar seperti dingin itu ada bergejala, ya bergejala sedikit demam, tapi tidak suka dingin, ya nyeri tubuh parah artinya tinggi, kemudian lehernya kaku parah, susah nengok, kalau nengok itu sakit bukan susah doang, tidak berkeringat, tidak haus, nadinya ngambang, kencang dan selaput lidah putih tipis. Nanti kalau misalnya di akhir ingetin saya menerangkan gimana nadi yang mengambang atau kencang nanti ya. Nah, kondisi dingin tidak adanya rasa haus. Gampang, artinya kalau dia dingin nggak mungkin haus. Kalau orang haus berarti kondisinya kepanasan. Nadinya kencang nih ya, bukan encang. Nadinya kencang ya. Jadi dia harus kondisinya, bukan harus, kondisinya akan seperti ini gitu ya. Kondisinya akan seperti ini. Nah, berikutnya adalah panas. Dia asalnya biasa dari angin panas. Kalau tadi angin dingin. Apakah bergejala? Ya, dia bergejala. Sedikit demam dengan demam berbeda ya. Demamnya agak tinggi kalau ini. Tidak suka dingin sama. Sedikit berkeringat. Yang satu lagi tidak berkeringat. Ya. Haus karena kondisinya panas, nadinya mengambang cepat, ya. Selaput lidah putih tipis, dan kadang-kadang lidah kemerahan, ya. Kemudian ada kemerahan di bagian samping depan, atau depan maksudnya, nyeri tubuh tidak begitu terasa. Dia hanya rasanya nggak enak, panas badannya dah, tapi tidak ngilu-ngilu badannya. Ya, pokoknya panas, jadi cirinya haus, nadinya cepat. Cepat sama kencang berbeda. Kalau cepat itu berhubungan dengan jumlah pulsanya. Sedangkan kencang itu kalau Anda pegang seperti Anda megang senar gitar yang terlalu kencang. Keras gitu ya. Itu perbedaannya.
Kalau di dingin, nyeri tubuhnya tidak parah. Kalau di panas, maaf. Kalau di dingin, nadinya kencang, di panas nadinya cepat. Kemudian sindrom luar defisiensi dan sindrom luar ekses. Kalau tadi sindrom luar dingin panas, ya, dingin panas, ya, sifatnya dingin atau panas. Sekarang kita berhubungan dengan bagian sindromnya luar defisiensi atau sindrom luar ekses. Sindrom defisiensi dan ekses berarti jenisnya, ya. Kalau tadi sifatnya kalau dingin. Oke. Ya. Nah, jenisnya deficient excess, kalau sifatnya dingin panas. Oke, kalau sindrom luar, ya, sindrom luar yang defisien mungkin sedikit atau tidak ada demam, berkeringat, tidak suka dingin, artinya dia lebih menyukai hangat, artinya dia berselimut, sedikit nyeri tubuh, nadi mengambang, lambat, dan selaput lidah putih tipis. Defisien, berkeringat ciri-cirinya, nadinya lambat pulsanya, dan kemudian nyeri tubuhnya tidak parah. Sindrom luar pasti demam, tapi tidak berkeringat. Ya, nyeri tubuh parah, tidak suka dingin. Ya, tidak suka dingin, kemudian nadi mengambang kencang, dan selaput lidah putih tipis. Secara prinsip, ekses itu di sindrom luar tidak ada keringat, nadinya kencang, nyeri tubuh parah, terasa nyeri tubuh. Sindrom luar mempengaruhi meridian, ditandai dengan terhalangnya sirkulasi qi di meridian dan persendian. Ya, patogennya bisa dingin, bisa lembab, bisa angin, bisa panas. Penyebabnya itu. Ya. Kalau dingin biasanya hanya satu sendi yang terasa sakit atau ngilu, ya. Tapi rasa sakitnya mencucuk, ya, dan berkurang dengan memberi panas. Kalau dia dikasih hangat-hangat langsung berkurang. Angin nyerinya berpindah-pindah, ya, dari satu sendi ke sendi lain. Sama kalau Anda kena sakit kepala yang berpindah-pindah, badan dipencet sakit di kanan, dipencet kanan, dia sakitnya pindah ke kiri. Demikian juga dengan kasus-kasus angin lainnya, ya. Lembab terjadi pembekakan pada persendian, kemudian panas, nyeri sangat berat, artinya nyeri banget, dan persendian bengkak dan panas. Ya. Ini ciri-ciri sindrom luar yang mempengaruhi meridian. Oke. Sampai sini yang luar ada pertanyaan? Bapak Ibu? Nggak ada, ya? Baik. Selanjutnya kita melihat ke sindrom dalam, ya. Bagian dalam artinya manifestnya berada di organ, ya. Berada di organ, terserah organnya organ apa saja, tetapi dia berada di organ. Nanti bisa panas dingin, organnya apa, panas dingin, serta dia ekses atau defisien. Ketika kondisi dalam dimulai dengan serangan faktor patogen luar, artinya ada serangan dari luar, tetapi dia masuk ke dalam, masuk ke bagian dalam, ya. Nah, itu ada ciri-cirinya, ya. Ada ciri-cirinya. Hilangnya tidak suka dingin. Jadi tadinya tidak suka dingin jadi suka. Ya, dan kemudian timbulnya tidak suka panas. Tadinya suka panas menjadi tidak suka panas. Jadi kebalikan ciri-cirinya. Nah, kemudian penyebabnya bisa kondisi dalam seperti stres, emosional, pola makan, kerja berlebihan. Ya. Nah, kondisi internal ini mengarah kepada diet, emosi, dan lain-lain, maka menjadi penyebab
masuk ke dalam, maka menjadi ciri-ciri daripada penyakit dalam. Ya. Kalau yang dari luar tadi masuk ke dalam, jenisnya misalnya ada angin gitu ya, masuk dari dalam, dari luar ke dalam. Ya. Masuk ke bagian dalam, kemudian terjadi bentuk kasus organ dalam atau penyakit dalam. Itu ya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah pernah mendapatkan materi ini dari Pak Asmuni belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah dapat materi ini? Sudah. Oke, kalau kenapa maaf? Kayaknya sudah. Confirm ya, sudah ya. Kalau sudah, saya pindah ke materi berikutnya nih. Diulang aja, Pak. Iya, banyak yang lupa pastinya. Oh, lupa kalau nggak ingat. Iya Pak, diulang lagi Pak, bagus Pak, diulang Lupa lagi nggak Pak. ingat. Murojaah maksudnya. Muroja. Nah, Saya sih nggak masalah, cuman khawatir saya teman-teman jadi nggak dengar gitu karena sudah tahu gitu ya. Iya, walaupun sudah terus banyak lupanya terus, tetap Pak. menyimak. Dengerin kok, Pak. Gitu ya. Ini Karena kan penting untuk pelajarannya bukan diagnosis. cuma satu. Baru aja. Iya penting memang buat diagnosis. Kalau Anda nggak mengerti ini, Pak Samsul ya, waduh, amsyong deh. Pak, diulang. Diulang ya, Ya, Iya, diulang Pak, biar hebat ini. biar tanak. Iya. Sip. Biar medok. Baik, terima kasih. Saya tadi diinformasikan. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan bahwa ini sangat dibutuhkan untuk Anda mengidentifikasi kasus. Sehingga Anda nggak salah menggunakannya. Ya, salah menggunakan titik-titik, salah menggunakan strategi terapi. Ya, dia cuman selesai di tempat Anda, klinik Anda, kemudian Anda pulang dia sakit lagi. Karena salah. Gitu ya. Baik, kalau gitu saya teruskan. Jadi ingat ya bahwa dalam itu bermanifestasi di organ dalam, ya tergantung organ terkena apa. Mau dari luar kek, mau dari dalam kek, itu kalau udah masuk ke organ dikatakan kena bagian dalam atau sindrom dalam. Kasusnya dari mana? Kasusnya dari luar, bisa kena angin, kena panas, kena dingin, kena lembab, kena kering dan lain-lain. Tapi dia pelan-pelan masuk ke dalam dari eksternal, dari bagian luar masuk ke dalam meridian, masuk ke organ. Itu adalah keterangan yang bawah, external cause atau wind, angin. Ya. Begitu masuk dari luar, kena, lama dibiarin masuk ke dalam, masuk dia ke dalam, masuk ke meridian, masuk ke bagian dalam atau organ. Ya. Itu ciri-ciri dalam juga. Nah, pada saat dia dari luar ya, masuk ke dalam, lihat kondisinya. Kalau tadinya dia suka dingin, dibuka bajunya karena kegerahan dingin pengennya, tiba-tiba kebalikan. Dia sangat tidak suka dingin malah berselimut. Itu salah satu ciri-ciri bahwa penyakitnya masuk ke dalam organ. Yang kedua, timbulnya tidak suka panas. Tadinya dia senang hangat, senang panas, berarti kondisinya dingin. Dia berkemul. Ya, tiba-tiba dia sangat tidak suka panas. Pengennya dingin, dikipasin. Nah, itu sebenarnya penyakitnya sedang masuk tuh ke dalam organ. Lagi usaha banget tuh dia. Mau dikit lagi masuk tuh dia. Ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri pada saat dia masuk ke dalam organ atau penyakitnya masuk dari kasus luar atau penyebab penyakit luar ke dalam organ. Yang kedua, penyebab kondisi dalam adalah yang Anda sering idap. Anda suka nih kondisi-kondisi ini, teman-teman hampir semuanya suka kondisi ini. Stres. Kenapa? Karena orang nggak tahu kalau kondisinya sekarang sedang
stres. Yang kedua, emosional. Ini harus ada komanya ya, emosional. Emosional seperti yang saya sudah terangkan, mudah-mudahan masih ingat, emosional bukan hanya marah, tetapi ada juga sakit hati, ada juga sedih, terlalu ya, semuanya ada terlalu. Terlalu sedih, terlalu sakit, terlalu jengkel, ya. Itu bisa menyebabkan kondisi penyebab penyakit dalam pola makan yang salah, kerja yang berlebihan, dan lain-lain. Itu ditunjukkan pada bagan yang atas nih, yang internal cause, ya, internal cause. Diet artinya pola makan, emotion secara umum, emosi apa saja, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu khawatir, ini di sini nih, ya, masuk langsung ke interior, masuk menjadi pattern interior atau jenis penyakit dalam, sindrom dalam, maaf. Kemudian panas dingin. Panas dan dingin menggambarkan sifat suatu sindrom, ya. Manifestnya tergantung pada kondisi, apakah dia ekses atau defisien. Kan beda orang ekses panas dengan ekses dingin. Kedinginan atau kepanasan itu berbeda. Ya kan? Gampang dilihatnya. Jadi Anda bisa melihat model ini dengan cara melihat langsung, belum pakai cak-cek. Kalau panas, ya, panas ekses dapat bersifat luar, seperti ada panas angin panas atau bersifat dalam, ya. Kalau manifestnya ini rasa haus, ya, mau dari dalam kayak penyebabnya kayak, mau dari luar kayak penyebabnya kayak, mau dari stres kayak, mau dari apapun, kalau dia sindromnya panas, maka manifestasinya pasti haus, ya. Kok gini dingin-dingin gini saya kehausan ya? Ada nggak orang yang kedingin-dingin kehausan? Ada. Pengennya minum lu, dikit-dikit minum lagi. Ya. Kemudian perasaan panas, perasaan doang, perasaan dia panas. Ya. Padahal dia nggak panas. Kegelisahan mental, wajah merah, fesesnya kering, air seninya gelap, nadinya cepat, artinya jumlah pulsanya banyak, dan kemudian penuh. Penuh itu artinya degupnya tuh kayaknya mantap gitu ya. Penuh tuh degupnya mantap dan kayaknya tebal gitu ya. Lidahnya merah dengan lapisan kuning. Pada saat kasus ini ya, orang itu dilihat dari ciri tadi yang manifest tadi. Maka yang manifest ini harus Anda punyai pengetahuannya. Gimana kabarnya Bu? Ini wajahnya merah ya Bapak ya. Bu, maaf Bapak fesesnya kering nggak waktu pup? Oh iya, kering kadang malah ini susah keluarnya Pak. Oke, betul. Pernah kencing warnanya kelihatan nggak? Iya iyalah Pak, kelihatan. Agak-agak coklat Pak, agak gelap gitu. Itu ciri-ciri. Coba lihat lidahnya, merah dengan lapisan kuning. Confirm dia panas ekses. Nah, panas ekses itu gambarnya seperti di kanan tuh yang batang yin yang. Panas ekses kondisinya adalah yin-nya menurun dari rata-rata dan panasnya meningkat dari rata-rata. Ya. Meningkat ini kurang lebih akan sama dengan hilangnya yang ada di sini. Konsepnya panas yang ekses akan menurunkan yin. Yang ekses akan memakan yin, dia menurunkan yin. Ya, sama kayak ada air Anda rebus lama-lama sedikit, ya. Etiologi atau masalahnya, asal usul penyakitnya adalah bisa masalah emosi, ini adalah yang tengah, terjadi stagnansi qi, menimbulkan panas, menghasilkan api. Pola makan, ya, konsumsi makanan yang berenergi panas yang berlebihan, misalnya makan daging-daging misalnya ya terlalu banyak, kemudian makan rempah-rempah, alkohol dan sejenisnya, makan timbul badannya berasa hangat,
atau panas. Yang kemudian faktor patogen luar yang tadi tuh masuk penyakitnya, ya, penyebab penyakit luar masuk, patogen luar masuk ke bagian tubuh luar atau yang tadi kita katakan kulit, kemudian otot, kemudian meridian. Kemudian setelah itu dia mulai masuk ke dalam bagian tubuh bagian dalam, inferior body, kemudian masuk ke interior system, ya. Ini terjadi dari panas yang ada. Ya. Semuanya mempunyai sifat heat atau panas. Bisa jadi api, bisa hanya sampai heat. Semuanya menghasilkan interior bodinya bermasalah atau organ dalamnya bermasalah. Ya. Kemudian setelah panas ekses ada yang namanya panas defisiensi. Panas defisiensi berbeda dengan panas ekses. Yang lihat paling gampang lihat bagan yin yang-nya di atas. Kalau yang panas ekses, panasnya melewati batas wajar dan yin tubuh berkurang. Kalau pada kasus panas defisien, yang-nya sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman karena yin-nya yang turun, maka terasa panas atau hangat. Ya. Ini akan selalu muncul panas defisiensi ini pada saat dia yin-nya berkurang. Selalu munculnya adalah namanya panas defisiensi. Ya. Jika yin tubuhnya berkurang, maka dia akan terasa panas. Nah, jika yin defisiensi dalam jangka waktu yang lama, yin ini dikonsumsi dan yang relatif ekses. Ya, kalau misalnya dalam jangka lama, dia akan terus-terusan begini terus, ya gambarannya itu. Nah, pada defisiensi yin, lidah tidak memiliki selaput, tetapi warnanya normal. Maksudnya, kalau Anda masing-masing bisa melihat lidah Anda, ada bagian lapisan lidah atau dikatakan di bukunya lumut lidah, lapisan lidah. Nah, itu warnanya putih tapi putihnya tipis, samar-samar. Ya, tipis samar-samar. Nah, kalau misalnya kondisi defisiensi yin, artinya yin tubuhnya berkurang, selaput yang putih tipis tadi hilang. Warnanya jadi warna kayak nggak ada selaput gitu, warna lidah biasa gitu. Tapi nggak ada warna merah gitu, nggak ya. Nah, pada saat defisiensi yin dengan panas defisien, lidah tidak memiliki selaput tapi berwarna merah. Jadi defisiensi yin dengan panas defisien itu berbeda. Panas defisiensi, lidah tidak memiliki selaput. Sama kayak di atas, tetapi warnanya berbeda. Nah, manifestnya kayak gimana ciri-cirinya? Duh, kok aku badannya anget-anget ya kalau udah mulai sore. Ya. Terus mulutnya kering, ya pengen minum aja, dikit-dikit pengen minum gitu. Tenggorokan kering pada saat dia malam berkeringat atau pada saat tidur dia berkeringat. Rasa panas di dada, telapak tangan dan kaki panas, fesesnya kering, air seni sedikit gelap, nadi mengambang kosong. Mengambang itu nanti saya akan terangkan. Itu mengambang itu di antara kalau Anda meletakkan jari Anda di bagian nadi kayak orang tuh mau lihat mati apa enggak tuh kan megang nadi tuh, ya. Pada saat Anda pegang nadi itu tidak terasa. Ada detak nadi. Gitu Anda tekan setengah kira-kira dia ketemu. Ya. Tapi kalau misalnya dia di bagian mengambang tidak ketemu, berarti atas nggak ketemu, tengah nggak ketemu, dia berada di bagian dalam. Tekan banget, diangkat sedikit, ada apa enggak? Kalau dia ada, itu berarti bagiannya dalam. Tenggelam, maaf. Tenggelam. Ada tenggelam, ada ngambang. Ya.
Kosong itu kayaknya kayak nggak bertenaga gitu ya. Kayak nggak bertenaga, ada tapi nggak bertenaga. Cepat artinya jumlah detaknya cepat. Lidahnya merah tanpa selaput. Biasanya kejadian ini gara-gara kerja berlebihan, makannya nggak teratur, aktivitas seks berlebihan, kehilangan darah berat yang terus badan maksudnya ini. Kehilangan darah. Ya, kehilangan darah berat maksudnya banyak ya. Maksudnya kehilangan darah yang banyak. Jadi kayak orang menorragia gitu. Haidnya terus-terusan. Kemudian dingin. Dingin ada dingin ekses. Dingin ekses berarti kebalikannya panas ekses. Ya, yin-nya lebih daripada rata-rata yin, dingin banget sehingga dia mengonsumsi yang-nya. Maka yang-nya turun. Ya, manifestnya, ciri-cirinya, mukanya, orangnya merasa kedinginan, kakinya dingin, tapi tidak haus, wajahnya pucat, nyeri perut, ya, fesesnya encer, pengennya minum yang anget-anget. Ya, ada orang yang selalu minum, terutama orang-orang tua, terasa bahwa dia kalau minum hangat nyaman. Ya, gitu. Berarti kondisinya badannya adalah kurang yang. Ya, dingin ekses itu dari defisiensi yang. Kemudian lidah nadinya dalam, penuh, kencang, dan lidah pucat dengan selaput putih tebal. Dingin ekses bagian dalam. Kemudian dari mana ini biasanya? Biasanya ya gara-gara sering makan salad atau makan sayur-sayuran vegetarian ya, veggie gitu ya. Terlalu veggie, maka dia terjadi dingin. Ya. Kemudian minum es ya, minum es. Nah, itu juga ciri-cirinya nanti akan jadi begitu tuh. Dingin luar menembus ke dalam. Artinya ada angin atau jenis apapun dari luar PPL yang bersifat dingin dari luar masuk ke dalam. Kasusnya dingin ekses. Kalau nongkrong di puncak, di Bromo gitu ya, itu bisa dingin ekses. Kemudian dingin defisien. Dingin defisiensi, maaf. Dingin dengan defisiensi itu karena defisiensi yang. Yangnya yang turun, dinginnya emang nggak apa-apa. Biasa aja sebetulnya. Cuman karena yangnya turun jadi berasa dingin. Ciri-cirinya, manifestnya merasa dingin. Tungkai dingin, wajah pucat, kusam, tidak haus, berkeringat, feses encer, dan lain-lain. Ada lidahnya pucat dengan lapisan putih tipis. Nah, saya kalau ngomong manifest-manifest ini, Anda harus belajar untuk melihat ini supaya Anda langsung melihat dan bertanya soal ini. Kalau pada saat Anda bertemu, ini adalah faktor-faktor yang Anda harus temui, atau Anda lihat, atau Anda tanya. Kejadian seperti ini, kalau ngelihat, wah ini kayaknya nih, Bapak kerja apa sih? Oh, saya kerja bangunan, ya kerja fisik yang berlebihan misalnya gitu. Pola makan, konsumsi makanan yang kurang panas ya, banyakkan dingin maksudnya. Aktivitas seksual yang berlebihan, yang ginjalnya jadi dingin, yang ginjalnya jadi dingin. Dingin dapat melukai yang. Nah ini kasus-kasus dingin melukai yang kayak yang atas ini nih, ya melukai yang. Dingin, yin, melukai yang. Oke, kemudian ekses. Tunggu ya. Yang dingin, panas, dingin udah paham ya. Tadi panas, dingin, kemudian ekses. Ada pertanyaan? Langsung aja ya Bapak Ibu ya kalau mau tanya. Ekses. Defisiensi. Kondisi ekses itu ada faktor patogen, ya. Ciri-cirinya cengcinya relatif utuh dan aktif melawan faktor patogen. Artinya kondisi badannya itu tubuhnya itu masih masih gagah lah. Ya. Nah, kondisi defisien dia justru daya tahan tubuhnya turun.
walaupun tidak ada faktor patogen, dia kayak orang sakit. Gitu. Nah, cengci yang atas, yang kondisi ekses, cengcinya relatif utuh dan aktif melawan faktor patogen. Itu juga menjadi orangnya lemes juga, capek kesannya gitu ya. Tetapi mungkin lebih capek ini nih, kelihatan terus-terusan seperti orang yang nggak sehat. Kondisi defisiensi. Kondisi ekses defisiensi artinya defisiensi cengci, kemudian ada faktor patogen yang tertinggal, sehingga cengci tidak melawan secara efektif. Maksudnya adalah, yang dimaksud dengan kondisi ekses defisiensi adalah cengcinya sedang defisien. Orang ini ya standar penyakitnya gampang masuk angin, misalnya gitu. Bisa masuk angin, nggak ada penyakitnya di dalam ya. Pokoknya apapun lah, misalnya kita katakan anginnya tertinggal di badan gitu ya. Penyakitnya masih yang ketinggalan di badan itu. Karena dia dalam kondisi defisiensi cengcinya, dia nggak bisa melawan secara efektif. Gitu. Nah, dia dikatakan kondisinya ekses defisiensi. Kalau ekses ada patogen dari luar, patogen, kemudian cengcinya masih baik atau utuh, lagi ngelawan. Itu kondisi cengcinya masih oke, ya, relatif oke. Nah, dia ngelawan tuh patogen. Kondisi ini dinamakan kondisi ekses. Sedangkan pada saat kasus defisien, cengcinya lemah. Kalau cengci lemah, ya. Ya, ini terkait masalah ekses dan defisiensi. Apakah ekses itu selalu patogen dan defisiensi itu adalah materi dasar? Terima kasih, Pak. Ekses apakah selalu patogen? Ekses itu bisa diakibatkan oleh patogen atau juga disebabkan oleh penyakit dalam. Jadi ekses itu sebuah kondisi, bukan asal. Oh iya. Satu lagi tadi. Defisiensi, itu artinya yang terjadi kekurangan berarti itu meliputi materi dasar, Pak. Kalau yang kasus yang ini, kasus defisiensi cengcinya belum tentu materi dasar, tapi bisa materi dasar. Ini menggambarkan kondisi seseorang ya di dalam tubuhnya. Bila kondisinya dikatakan kondisi ekses, ada faktor patogen luar, tetapi badannya masih bagus, masih bisa ngelawan patogen luar. Kalau kondisi defisien, di mana badannya itu memang lagi lemah, tapi nggak ada penyakit, nggak ada faktor patogen, tapi dia kelihatan kayak orang sakit. Iya. Nggak ada penyakitnya, cuman kecapean tuh dia. Nah, kayak gitu kira-kira. Iya. Kamu mukanya kok begini ya? Kamu lagi sakit ya? Enggak. Kenapa kamu begini? Ya mungkin saya kecapean nih. Kayak orang baru bangun kecapean, kemudian bangun tidur, Pak. Tidur panjang, bangun tidur. Kayak orang sakit. Ada patogennya? Enggak ada. Jadi ini kita harus mirip-miripin ya dengan kondisi-kondisi ini. Kemudian terkait dengan masalah tadi lokasi dalam dan luar, itu tadi kalau di dalam berarti sudah menyentuh atau sudah sampai kepada organ. Apakah yang dimaksudkan organ sini adalah organ cangkul, Pak ya? Yes. Iya. Organ cangkul, betul Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Kalau organ Pak Samsul, teman-teman, itu gampang, itu pasti dalam punya. Yang masalahnya adalah luar. Karena kalau luar, penyebabnya bisa dari luar atau dari dalam. Penyebab penyakit luar pun juga bisa masuk ke dalam. Makanya begitu manifestasinya ada di organ cangkul, dinamakan luar. Tapi ada ciri-cirinya yang menyerang organ cangkul, manifestasinya di luar. Contoh tadi apa?
Orang yang daya tahannya tidak bagus, makan ikan atau makan apa, keluar merah-merahnya dari tubuh. Bermanifestasi di kulit, sedangkan manifestasi di kulit tadi kelihatannya adalah dia luar letaknya. Padahal penyakit itu ada di dalam, manifestasinya ada di luar. Tapi dikatakan sindrom dalam. Beda dengan luka. Beda dengan orang gatal garuk-garuk, tapi gatalnya bukan dikarenakan dalam ya. Gitu. Yang paling gampang lihatnya luka. Kalau luka itu letak penyakitnya ada di luar. Penyebab penyakit luar. Kegeser lah, kebacok lah. Itu adalah betul-betul luar. Kalau dalam, penyakitnya bisa dari luar yang masuk ke kulit, otot, dan meridian sampai masuk kepada organ cangfu. Yang kedua, sindrom dalam atau penyakit dalam itu diakibatkan dari memang penyebab penyakit dalam. Gitu, karena tadi ya emosi, ya diet gitu ya. Itu yang terjadi, itu yang dimaksudkan Pak. Pak, suaranya makin dalam Pak. Masa sih? Iya, ini Pak. Cocok ya? Sekarang cocok ya? Terima kasih Pak. Iya. Baik, saya teruskan. Jadi manifestnya dilihat betul, itu pertama, manifestnya pertama dilihat di dalam tubuh apa di luar tubuh, itu pertama. Tapi dicek kembali berikutnya setelah itu. Udah berapa lama sakitnya ini? Oh, udah 3 bulan. Kemungkinan dia bukan penyakit di luar, tapi udah masuk ke dalam organ. Ya. Sekarang kita masuk ke defisiensi. Manifestasi klinisnya biasanya tergantung pada organ dan materi dasar yang terlibat. Ya. Kemudian umumnya manifestasinya adalah kelelahan, veselnya tak berbentuk. Ini artinya pecah ya. Bisa mencret enggak? Bukan. Dia keluar seperti biasa tetapi tidak berbentuk. Hancur, pecah gitu ya. Suaranya lemah, keinginan untuk berbaring-baring. Ya. Lidahnya sedikit pucat dan nadinya lemah. Ini secara umum. Itu ciri-cirinya siapa? Itu bisa jadi ciri-cirinya defisiensi Qi, defisiensi Yang, defisiensi darah, defisiensi Yin. Ciri-cirinya kayak gitu tuh secara umum. Ya. Oke, kemudian defisiensi Qi. Nah, dari yang pertama defisiensi kita bicarakan defisiensi Qi. Kalau orang ciri-cirinya pucat, ngomongnya lemah, sedikit berkeringat pada siang hari atau dia susah berkeringat. Saya ini nggak keringat-keringetan ya, gitu ya. Sesak nafas ringan, sering tarik nafas. Kelelahan, gampang kelelahan, maksudnya nafsu makan kurang dan nadi kosong. Ini ciri-ciri klinisnya orang yang punya defisiensi Qi. Kalau udah kelihatan seperti ini, kuatin aja Qi-nya itu pasti hilang. Itu yang pertama. Bukan suruh makan banyak, bukan. Qi-nya dikuatin. Macam-macam Qi nguatinnya. Bisa dengan moksa, di moksa misalnya umbilikusnya, bisa memasukkan penusukan dengan di titik energi seperti Cusanli, ST36. Udah gitu di moksa ST36-nya. Nah, itu dia bisa cepat tuh. Ya. Nah, manifestasi yang begini, kalau udah kelihatan orangnya begitu, datang ke Anda dengan muka pucat, kemudian suaranya lemah, Pak Gustaf, saya sakit. Ini sakitnya nih pasti defisiensi Qi nih, udah ketahuan gitu ya. Wajahnya pucat, nggak keringetan, dikit kalau keringetan juga. Ya. Ini defisiensinya biasanya berhubungan dengan gejala defisiensi Qi, paru, dan limpa. Ya. Kemudian yang kedua jantung atau ginjal, tapi akan dijelaskan dalam sindrom organ cangfu. Jadi ciri-ciri manifestasi klinis yang seperti ini bisa disebabkan oleh Qi paru-paru dan limpa yang defisien, ya, atau jantung atau ginjal. Nah, yang paling ringan adalah defisiensi yang pertama, yaitu ya tadi lemes ya, pucat gitu. Itu paling ringan. Ya, defisiensi Qi adalah defisiensi pertama dan paling ringan.
Semua nggak semua lah. Bisa jadi semua penyakit diawali dengan kondisi yang seperti ini, cuman orangnya nggak ngeh. Kenapa masih bisa dia gas gitu kan. Udah pucet masih dia gas terus gitu. Pucetnya masih sedikit, nggak apa-apa nih mah, nggak apa-apa gitu. Digas lagi. Inilah ciri-ciri yang paling ringan. Ya. Kemudian kalau misalnya gejala dari defisiensi C paru ini udah dahsyat, maka dia gagal mengontrol pernafasan. Ya. Karena ya nafas kan di paru-paru kan gitu ya pemikirannya, tetapi C-nya ya yang kita bicarakan. Kemudian C limpa yang gagal itu akan mengakibatkan gagalnya fungsi limpa untuk bertransformasi dan berpindah. Maksudnya memindahkan makanan, transformasi dan transportasi, maksudnya berpindah itu berpindah. Nah, jadi awalan mungkin Anda bisa udah pucat gitu, nggak mau istirahat, C-nya tambah turun. Nah, mulai dia gagal, paru-parunya tuh defisiensi C parunya dia mulai gagal melakukan kontrol terhadap napas. Dikit-dikit mau narik napas atau kadang-kadang napasnya berat. Kok sering narik napas panjang gitu ya? Tuh. Atau macam-macam yang berhubungan dengan nafas karena dia tidak bisa ngontrol. Ya. C limpanya gagal untuk melakukan kerjaannya karena C limpanya kurang. Nah, defisiensi C ini yang paling awalan, ya, yang paling ringan. Itu pertama ciri-cirinya begitu. Dan hampir rata-rata penyakit juga diawali dengan defisiensi C-nya itu defisiensi C. C-nya turun, berkurang. Nah, ini juga kenapa orang yang tidak menjaga menjaga kesehatannya itu mempunyai masalah pada hidupnya. Misalnya dia gampang sakit dikarenakan C-nya defisiensi. Ya. Dikit-dikit keluar rumah pakai jaket, pakai shawl. Orang-orang pada santai dia pakai shawl. Kemudian defisiensi C ini juga sangat sering dan akan diidap oleh orang-orang yang memang sudah berumur. Itu juga mudah. Ya kan, namanya nenek-nenek, kakek-kakek kalau keluar masih pakai shawl, pakai jaket, pakai lain-lain gitu ya. Oke. Kemudian ada yang namanya defisiensi yang. Tadi defisiensi C, sekarang defisiensi yang. Kan tadi ada 4 kan nih. Defisiensi C, defisiensi yang, defisiensi darah, defisiensi yin. Kita masuk ke defisiensi yang. Kalau defisiensi yang berarti yang kurang yang-nya atau yin-nya? Yang. Yin-nya kurang. Yang kurang. Yang-nya kurang, Bu, betul. Yang-nya kurang. Yang-nya kurang. Berarti kondisi orangnya yin atau yang? Yin. Yin. Ya. Yang. Yin, Pak. Kan yang Yin. kurang panasnya. Iya. Ya, asumsinya gitu. Panasnya berkurang, maka yang lebih dominan adalah yin-nya. Ya. Iya. Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini, Pak, Yin. Bu, kayaknya sepele. Tapi memang karena kita udah ini ya kan, umur kita sudah mulai ini lebih besar daripada nomor sepatu, jadinya udah mulai banyak yang ini lemot ya gitu. Nah, manifestasi klinisnya pada kondisi defisiensi yang adalah kedinginan. Tuh, makanya dia yin-nya, kondisinya yin tubuhnya karena yang-nya defisien. Wajahnya pucat. Apa iya orang kalau lagi yang-nya tinggi mukanya pucat? Enggak kan? Kalau yang-nya tinggi pasti mukanya biasanya merah. Nah, sekarang karena dia defisiensi yang, maka yang kurang itu yang banyak itu yin-nya, makanya wajahnya pucat. Cerah itu artinya terang maksudnya ya. Kalau orang yang pucat itu lebih kepada terang dibandingkan lebih kepada gelap. Anggota tubuhnya dingin.
Kalau kondisinya dingin, orang jarang haus, tapi memang ada yang haus. Tapi kalau orang yang haus lebih cenderung kepada orang yang sedang kepanasan. Keinginan untuk minuman panas, minum minuman panas, maksudnya minuman hangat, untuk membuat badan dia seimbang yin dan yang-nya. Fesesnya tidak terbentuk, sering kencing, sering BAK, tapi warnanya pucat, warnanya bening gitu ya, bening. Nah, kemudian lemah dan lidah pucat dan lembab. Ya, nadi lemah dan lidah pucat serta lembab. Nah, nadi lemah itu artinya nadinya itu tidak, kalau kita pegang nggak seperti menonjok gitu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sebentar ya, saya buka kamera. Bapak Ibu lihat saya ya, kalau misalnya dalam kondisi yang lemah itu, degup jantungnya itu enggak, degup jantung ini misalnya 10 kali. Gitu ya. Sama-sama 10 kali, ada yang 10 kali begini. Ada yang begini. Ada yang begini. Ya. Nah, ini kalau degup jantung yang itu degup jantungnya kuat. Ya. Kemudian kalau yang ini tadi lemah. Sama-sama 10. Cuman lemah. Beda dengan yang ini tadi, yang kuat. Nah, membedakannya gitu ya. Antara yang lemah dan yang kuat. Itu Pak, mungkin barusan, maaf ya saya bertanya. Ketika ketika barusan mendeteksi detik jantung kan, membedakan lemah dan kuat itu dengan perasaan Pak ya? Bukan dengan alat. Dengan jari Bapak, Pak, kan tadi saya bilang dipegang. Kayak orang megang tuh, kalau orang, wah ini orang masih udah hidup, masih hidup apa udah mati gitu. Salah satunya kan dipegang kan ininya kan? Iya. Nah, itu pegang gini aja nih, tempelin atau ditekan sedikit. Iya. Atau ada orang merasa gitu. Gitu, Pak. Iya. Kemudian Pak, kayaknya bertanya Pak ya, nggak apa-apa. Mumpung nggak bayar. Iya. Ini Pak, kemarin saya kan ini ada adik sih sebenarnya, adik itu memang suka hujan-hujanan, kemudian di tempat kerjanya ber-AC gitu. Nah, mungkin kemudian keadaan badannya kurang fit. Nah, sehingga beberapa hari dia mengeluh ya agak capek, kemudian ya sakit lah, kalau istilah kamu masuk angin gitu. Nah, dan akhirnya setelah 3 hari ya itu baru berasa banget. Jadi ketika pulang kerja dia itu kepalanya pusing, kemudian lesu, kemudian apalagi napasnya itu kayak tadi kayak sesak napas gitu. Nah, saya langsung aja itu saya tetok punggung dulu, kemudian setelah ditetok punggung baru saya bekam kering atau kap kering. Nah, setelah dikap kering keluar keringat banyak Pak, dan alhamdulillah pusingnya hilang, gitu. Pusingnya hilang, kemudian napasnya juga jadi normal kembali. Nah, setelah begitu ya, setelah sembuh ternyata keluar itu bintik-bintik merah dan rasanya gatal, tapi cuman sehari 2 hari udah hilang. Itu kira-kira seperti apa ya, seperti itu? Oke. Baik Pak, tadi yang Bapak katakan tadi itu dengan kondisi kena hujan-hujanan gitu ya, kena AC, berarti kan dia kondisinya dingin. Nah, kalau Bapak melakukan dalam kondisi dingin tadi ya kan, dia kondisinya apa tadi, kedinginan, sakit kepala, ya, badan terasa nggak enak, nafasnya juga
sesak gitu ya, sedikit sesak nafas, kepala pusing, kantong kosong gitu ya. Nah, itu prinsip daripada pengerjaan itu adalah Badannya panas juga, Pak. nah, itu adalah itu Pak tadi Pak, itu si dinginnya harus dikeluarkan gitu ya. Dinginnya dikeluarkan diganti dengan hangatnya gitu ya. Nah, itu juga Bapak tadi sudah betul tadi, cuman tinggal efeknya kata Bapak. Nah, pada saat orang kena kop kering atau kop basah juga efek daripada tubuh masing-masing orang itu berbeda-beda, Pak. Ya. Kalau misalnya Bapak enggak terlalu keras gitu ya, ya bintil-bintilnya ya bintil-bintil wajar karena dia di kop. Gitu ya. Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya Bapak terlalu keras dan dibiarkan terlalu lama, itu bisa jadi dia melepuh ya kan, keluar air gitu ya. Ya. Nah, jadi itu hanya efek tubuh aja Pak, seperti biasa. Enggak ada masalah. Tapi ini Pak, maaf, bintik-bintiknya itu bukan dari bekas kop, Dari di tempat yang lain gitu, keluar itunya. Oke, Bapak yang pertama mungkin Bapak melakukan kop luncur? Ya, di kop luncur dulu. Kemudian pertama-tama ini Pak di tutup punggung dulu. Ya, ya. Nah, setelah itu di kop seluncur, baru di kop kering. Ya, pada saat kop seluncur itulah dia tuh, ya. Pada saat seluncur itu kan kayak seperti di kerok ya Pak ya? Iya, langsung merah. Iya, kayak gitu. Nah, efek tubuh itu bisa kalau di kop demikian, sama juga dengan kayak pada saat kita dikerok. Kenapa ya ini orang kalau dikerok bintil-bintil hitamnya keluar atau dia berbintik-bintil gitu ya, apa namanya? Kayak ya berbintik-bintik lah ya ininya kulitnya gitu ya. Itu hanya merupakan efek saja Pak, efek dari tubuh dan nggak semua orang begitu Pak. Oh iya. Cuma itu aja. Jadi masing-masing orang kalau dicubit ada yang kesakitan kalau sedikit, atau gampangnya perumpamaan kalau yang pakai cabai 2 bagi Pak Asep belum pedas, tapi bagi saya 2 udah kepedesan misalnya gitu. Karena saya nggak suka pedas misalnya gitu. Iya. Kayak gitu aja sih Pak. Efeknya terlalu luas untuk tubuh. Gitu ya. Baik Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi pada saat dia defisiensi yang ini, tadi ciri-cirinya sudah ada, jadi Anda sudah bisa lihat langsung kondisi itu, ya. Nah, ada kasus di mana bukan kasus, ada yang seperti, ya, karena Qi adalah bagian daripada Yang, ya. Jadi bedanya kalau Qi dikatakan bagian daripada Yang, sedangkan Xie bagian daripada Yin. Ya, maka defisiensi Qi seperti atau serupa dengan defisiensi Yang. Karena yang Qi itu adalah dikatakan definisinya adalah Yang. Sedangkan Xie ada definisi Yin, gitu ya. Keduanya secara praktis sama, hanya menekankan aspek fungsi Qi yang berbeda. Artinya pada saat dia Qi ataupun Yang itu hanya menekankan pada aspek fungsi Qi yang berbeda. Qi defisien atau fungsi Qi dalam transformasi yang salah, Yang defisien fungsi Qi dalam menghangatkan dan melindungi. Ya. Jadi kalau Qi defisien, fungsi Qi sama fungsi Qi dalam transformasi itu terjadi kesalahan. Kalau Qi defisien. Kalau Yang-nya defisien, fungsi Qi dalam menghangatkan dan melindungi tubuhnya salah atau kurang, gitu. Sama-sama fungsi Qi-nya yang bermasalah, tetapi satu fungsi Qi membuat transformasi yang salah kalau Qi defisien. Kalau Yang defisien terjadi fungsi Qi yang kurang dalam menghangatkan dan melindungi tubuh. Nah, organ yang paling sering menderita defisiensi Yang itu adalah limpa, ginjal, paru, jantung, dan lambung. Ya, ini yang paling sering menderita defisiensi Yang. Defisiensi darah, ya.
Defisiensi darah ciri-cirinya juga ada. Kalau orang bilang kurang darah mukanya pucet ya Bapak Ibu ya. Kalau di kita itu sebenarnya wajahnya lebih kepada pucat tapi kusam. Kalau yang tadi yang defisiensi yang itu hanya pucat tapi mukanya cerah. Ya. Pucat tapi mukanya cerah, bersih gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kurang darah itu dia mukanya kusam. Sama-sama pucat, cuman kusam. Bibirnya pucat, penglihatannya kabur, rambutnya kering, gampang lelah, daya ingat yang buruk, sering mati rasa atau kesemutan, insomnia, menstruasi sedikit atau amenore, nadi halus atau kesat, dan lidah pucat tipis. Nah, ini rada challenging ya untuk menerangkan nadi yang kesat dan halus gitu ya. Tapi kita lihat begini. Yang pertama, Anda bisa membedakan antara bedanya defisiensi Qi ya dan defisiensi Yang dan defisiensi darah. Semuanya pakai pucat, defisiensi Yang pakai pucat, defisiensi Qi pakai pucat. Cuman berbedanya semuanya yang di atas Qi itu defisiensi Qi dan defisiensi Yang mukanya pucat tapi masih cerah. Tapi kalau kurang darah kusam, bibirnya pucat. Nah, biasanya bukan biasanya, bahkan selalu defisiensi darah ini berhubungan dengan disfungsi berbagai organ. Kenapa? Ibaratnya itu mobil tubuh kita itu kayak mobil ya, di masing-masing organ itu bekerja dan ada olinya. Ya. Nah, olinya itu si darah itu. Kalau kurang oli, dia mesinnya panas. Ya. Mulai disfungsi. Ya. Nah, defisiensi darah, terutama defisiensi darah pada organ hati, ya, mengakibatkan penglihatan kabur, kelelahan, mati rasa atau kesemutan, dan menstruasi sedikit. Ini ciri-ciri defisiensi darah pada hati. Jadi bukan hanya muka pucat, kalau dia udah penglihatan juga kabur. Itu dia, makanya kalau hati itu atau liver dia bertanggung jawab atas organ mata, ya. Defisiensi darah pada jantung mengakibatkan wajahnya pucat, bibirnya pucat, lidahnya pucat, dan insomnia. Ini yang dikatakan di gejala-gejala manifestasi defisiensi darah biasanya karena disfungsi berbagai organ. Darah adalah bagian dari yin, sedangkan Qi bagian daripada yang ya, tadi di atas ya. Qi adalah bagian pada yang, sedangkan darah adalah bagian daripada yin. Defisiensi darah yang berlangsung lama akan menimbulkan kekeringan, menyebabkan rambut dan kukunya kering, rapuh. Ya. Dan organ yang paling mungkin menderita defisiensi darah itu jantung, hati, dan limpa. Ya. Ini adalah yang paling sering. Ya, paling sering. Oke. Sekarang kita masuk ke defisiensi yin. Ini yang terakhir. Tadi kan udah defisiensi qi, defisiensi yang, defisiensi xie atau darah, kemudian defisiensi yin. Manifestasi klinisnya perasaan panas di sore atau malam hari. Ya. Kemudian di malam hari berkeringat, tenggorokan kering, tubuhnya kurus, nadinya mengambang kosong, dan lidah tanpa selaput. Ciri-ciri ini nampak, maka Anda bisa gambarkan dia ada masalah. Masalahnya adalah defisiensi yin. Itu tadi gejala umum ya. Tergantung juga kena organ apa nih defisiensi yin-nya. Kalau defisiensinya itu umum,
secara ciri-ciri yang kayak tadi. Tapi kalau begitu itu kena dengan organ yang biasanya terjadi atau paling mungkin terjadi defisiensi yin adalah ginjal, paru-paru, jantung, hati, dan lambung, maka ciri-cirinya bisa berbeda-beda. Ya, tergantung panas defisiensi apa enggak. Ya. Nah, gejala lain juga bergantung pada apakah ada panas defisiensi atau enggak. Adakah defisiensi yin yang parah dengan waktu yang lama itu menghasilkan panas defisiensi. Ya, panas defisiensi itu tadi apa ya? Masih ada yang ingat panas defisiensi? Yang atas nih. Nih panas defisiensi mana tadi? Nih. Mana ya? Ini panas ekses, ini panas defisiensi. Ya, panasnya enggak lebih, tetapi dinginnya yang berkurang. Ya. Nah, defisiensi, panas defisiensi, ya ini seperti tadi yang di atas. Panasnya enggak berkurang, cuman yin-nya yang berkurang. Defisiensi yin yang parah, setelah beberapa waktu menghasilkan panas defisiensi yang menyebabkan selain gejala defisiensi yin yang seperti di atas, timbul gejala lain yaitu demam ringan, rasa panas di malam hari, panas pada telapak, dan lidah merah. Ini ciri-cirinya. Kemudian yin juga melembabkan gejala yang kekeringan seperti tenggorokan kering dan lidah juga kering. Jadi teman-teman kalau misalnya Anda berkaca lagi kepada lidah, kering dan lembab, lidahnya bisa mudah kelihatan. Kalau misalnya lembab itu ya lidahnya ada seperti lembab ya, nggak basah, nggak kering. Tapi kalau lidah kering, Anda bisa mengumpamakan dengan bibir yang kering. Anda tahu kan bibir kering kan? Bibir kering itu seperti pecah-pecah bibirnya. Kalau di lidah, kalau Anda panasnya udah lama dan sangat, maka bisa pecah-pecah lidahnya dan berwarna merah. Jadi kayak pisang gitu, kering gitu. Pisang itu kan kulitnya itu kalau masih hijau gitu kan kayak gitu aja ya. Flat gitu, kayak nggak ada lembab-lembabnya, keras aja gitu. Kayak gitu dia. Nah ini hilang dia punya kelembapan. Kalau misalnya lembab masih gampang kelihatan, lebih kelihatan seperti lembab lah ya. Lembab sih agak basah tapi tidak basah berkecap gitu ya. Kalau orang ngomongnya muncrat-muncrat itu bukan lagi lembab ya, tapi banjir gitu ya. Nah ini bisa terjadi ya. Sama juga dengan tenggorokan yang kering ya. Ini tenggorokan kering banget sih nih gitu ya. Nah, itu gejala-gejalanya tadi ya. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini ya, ini akan Anda temui nanti dan Anda akan lebih mudah kelihatan menjustifikasi sebuah kasus ya. Dari mulai awal kita bicara soalan definisi sindrom, ini kita harus lihat dia sifatnya dingin atau panas, lokasinya di dalam atau di luar, jenisnya defisiensi atau ekses. Kalau sifatnya dingin atau panas, kemudian lokasinya berada di luar atau di dalam, kalau jenisnya ada yang defisiensi atau lemah, atau ekses atau kuat. Ya, tadi kita sudah bicara tentang sifat yang dingin, luar dalam, ekses, defisien. Nah, ini jangan sampai Anda salah mengartikulasikan setiap yang luar itu berarti yang penyakitnya dari luar. Nah, kebanyakan teman-teman ini berpikir bahwa semua penyakit yang berasal dari luar atau penyebab penyakit luar itulah yang dinamakan adalah penyakit luar. Ya, terutama di lokasi nih. Nah, ini yang sering banyak kesalahan. Padahal lokasi itu
atau kita harus melihat suatu penyakit itu adalah letak lokasi penyakitnya. Artinya manifestasinya berada di mana. Ya, itu pertama. Kalau dia di luar, memang dikatakan luar. Kalau dia berada di dalam, berarti dikatakan dalam. Manifestasinya ya, kelihatannya. Tapi bisa jadi yang bermanifestasi itu di luar karena penyakit yang berada di dalam. Sedangkan juga demikian, penyakit luar yang masuk ke dalam ya dinamakan penyakit bagian dalam, sindromnya dalam. Sindrom Lee. Ini yang kadang-kadang sering salah nih orang nih membacanya gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman membaca kembali ini dengan baik gitu ya. Mengulang karena sering sekali orang salah melakukan strategi terapi dikarenakan salah menjustifikasinya. Panas dingin juga begitu tuh. Ya. Panas dingin. Nah, ini juga sering nih. Yang dinamakan panas ekses. Ya, kalau panas ekses lebih gampang, artinya panasnya lewat dari batas yang normal. Ya, begitu dibilang panas defisiensi. Panas defisiensi. Bingung deh. Apa nih ya? Wah, ini sih harus panasnya diturunin nih. Ya, dia makan obat panas atau dia melakukan terapi untuk meningkatkan panasnya. Oh, enggak begitu, tingkatin aja yin-nya. Otomatis dia akan sama. Dari mana Pak taunya Pak? Lihat ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya kayak gimana nih? Orangnya sering panas di sore hari atau malam hari, mulutnya kering, tenggorokannya kering, keinginan pengen minum, ya sedikit demi sedikit supaya basah tenggorokannya. Ciri-ciri situ tuh. Wah, nih orang nih panas defisiensi nih. Padahal dia kondisinya kering loh mulutnya sama tenggorokannya. Pengennya minum. Ya. Wah, ini sih. Udah gitu rasa panas di sore hari. Wah, ini sudah ketahuan nih. Panas defisiensi nih. Kemudian dingin juga demikian. Kalau dingin ekses gampang. Jadi panas ekses sama dingin ekses gampang gambarnya. Tapi kalau dingin defisiensi, yangnya yang turun sehingga terasa dingin. Gitu ya. Baik, saya pikir itu dulu materi yang malam ini diberikan. Saya berharap kalau Anda sudah 2 kali ikutan kelas ini, kalau nggak dibaca bisa masalah nih. Jadi saya harap Anda tetap baca lagi nih. Ya, karena kalau 2 kali juga diterangin, kadang-kadang terbalik-balik orang pemahamannya. Betul. Ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak Asep. Pak Asep. Siap. Ya, terima kasih Pak Fitri, Bapak dan Ibu. Tadi materi sudah disampaikan oleh Pak Fitri dengan sangat tersusun dan saya kira Bapak dan Ibu tadi menyimak. Tapi barangkali adik Bapak dan Ibu mau bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi, dipersilakan untuk bertanya. Masih ada waktu sekitar 35 menit. Silakan bisa mengacukan tangan atau bisa melalui chat ditulis untuk pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kebetulan yang muncul Pak Samsul. Dipersilakan Pak Samsul untuk langsung saja bertanya kepada Pak dosen. Oke, terima kasih. Terkait tentang masalah tadi diagnosa, ini sangat penting sekali. Posisi ini salah diagnosa berarti salah penanganan, dan ini akan berakibat fatal. Dalam hal ini saya bertanya mumpung gratis ini Pak.
tadi dikatakan masalah banyak hal dan alhamdulillah sudah semakin paham. Dan di sini yang ada yang saya tanyakan, tadi ketika bicara masalah organ cangkul, tapi ketika kita melihat ada mungkin ada sakit, cuman yang sakit mungkin kita bingung ini organ mana yang kena. Misal amandel nih, misal amandel. Memang kita tidak mengenal amandel, hanya gejalanya yang kita lihat. Itu kira-kira ini kita ngarahnya kemana ini Pak? Kira-kira organ mana yang harus kita lihat? Itu pertama Pak. Terus yang kedua, terkait masalah aliran meridian, ini ada aneh dan unik. Saya melihat namanya meridian usus kecil. Tapi ketika saya lihat alirannya tidak sama sekali menyentuh usus kecil gitu. Begitu juga usus besar, dia ada di tangan. Oleh sebab itu, ini unik, mohon penjelasan. Sehingga ketika saya sedikit praktek-praktek, ternyata memang unik, ini mohon penjelasan. Itu saja dua dulu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Monggo Pak dosen. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Prinsip pertama dalam melihat sebuah penyakit itu adalah tadi, ya. Anda harus tahu lihat itu termasuk sifatnya apa, lokasinya di mana, kemudian jenisnya apa. Nah, bagaimana untuk menjustifikasi itu bisa dengan beberapa cara diagnosaan ya sebetulnya. Jadi diagnosa ini setelah ini harusnya sih kita masuk ke dalam tahapan yang dinamakan 4 cara pemeriksaan ya, dengan cara melihat, mendengar gitu ya, lihat ekspresi wajah, membaui, mewawancarai gitu ya, kemudian menanya gimana melihat, gimana sennya, gimana warna kulitnya, lihat lidahnya dan lain-lain, dengar batuknya, dengar suara batuknya, melihat ciri-ciri tubuhnya, kayak gitu ya. Itu Anda bisa kelihatan nih. Oh, ini pembuluh darahnya masalah nih. Gerak-geriknya Anda bisa lihat. Rona wajahnya, warna wajahnya Anda bisa lihat. Apalagi ya, ekspresi wajah juga bisa lihat. Apalagi lidah, tadi udah lidah ya. Warnanya, ototnya, selaputnya gitu. Nah, nanti termasuknya di dalamnya adalah kita sedikit melihat soalan nadi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingat pelajaran tentang Wusing di mana ciri-ciri apa namanya masing-masing organ itu bertanggung jawab pada masing-masing fenomenanya ya, masing-masing kepada anggota organ apa dengan berhubungan dengan panca indera apa misalnya gitu ya. Misalnya hati dengan mata gitu ya. Terus udah gitu telinga dengan pendengaran dengan si ginjal gitu kalau Bapak masih ingat ya. Nah, yang lainnya adalah dengan cara melihat bagian daripada jalur meridian. Ya, selain daripada yang tadi tuh yang macam-macam tuh, ada yang mengamati, kita bisa melihat, mendengar, membaui, meraba, itu ada juga yang melihat dari aliran meridian, Pak. Jadi memang menjawab pertanyaan Bapak ini berhubungan ya antara ini kalau penyakit nih begini nih, ini organnya apa gitu ya. Nah, Bapak mungkin ingat waktu Bapak belajar organ itu, organ meridian ya, itu melewati bermacam-macam area tubuh gitu ya. Jadi bila mana area tubuhnya dilewati oleh meridian itu, nah maka itu bisa dijadikan cara untuk melakukan terapi. Tetapi men-trigger meridian itu biasanya kasus-kasusnya kasus-kasus yang masih baru atau masih akut. Tapi begitu kasus sudah
lama, maka dia akan masuk ke dalam organ otomatis. Tanyanya organ apa gitu ya. Lihat, kalau misalnya Anda nanti belajar fenomena organ, ya Anda akan melihat ciri-ciri seperti yang tadi kita bicarakan, Pak. Ciri-ciri yang tadi kita bicarakan. Oh, kalau dia kekurangan Qi, ya, defisiensi Qi, wajahnya pucat, suaranya lemah gitu ya, kemudian apalagi ya, sedikit keringatnya, kemudian gampang lelah, nafsu makannya kurang. Ciri-ciri itu apa bisa gambarkan defisiensi Qi? Bapak nggak perlu ngomong kepada organ dulu. Ya. Tapi begitu Qi-nya ini baru yang pertama ya. Tapi begitu Qi ini masuk ke dalam limpa, ya, maksudnya kekurangan Qi ini masuk berdampak kepada limpa, maka fungsi limpanya akan terganggu. Apa ciri-ciri fungsi limpa terganggu? Fesesnya pecah, lidahnya bergerigi, gampang kembung, bertahak, perutnya banyak gas, kadang-kadang pupnya encer atau pecah, gampang lelah. Ciri-ciri limpa. Beda dengan ciri-ciri, oh setelah dia sakit lama, ciri-cirinya pinggangnya pegel, ya, kupingnya pendengarannya kurang, itu, gampang lelah, mukanya pucat. Wah, ini mah ciri-ciri siapa nih? Ciri-ciri ginjal, gitu. Nah, tergantung ini Qi-nya kena ke siapa. Nanti ada fenomena organ. Kalau saya nggak salah, Anda sudah belajar fenomena organ deh. Fenomena organ tuh ciri sudah kan? Nah, Dulu berarti kalau boleh saya Pak, artinya begitu kita sudah melihat gejala yang timbul, kemudian kita perlu melihat ke fenomena organ. Ya. Setelah ke fenomena organ, maka kita akan melihat fungsi. Setiap masing-masing titik kan ada mempunyai fungsi, ada yang meningkatkan Qi, ada yang membuang panas, begitu kira-kira ya. Begitu Bapak nyamain dengan teori fenomena organ Bapak akan tentukan organ mana yang bermasalah. Kan tadi pertanyaan Bapak, ini sakit, contohnya amandel. Organ apa yang sakit? Gitu kan? Nah, jadi pertama itu dengan cara Bapak melihat ciri-cirinya, Bapak sudah mulai mendekati. Kalau urusan pernafasan, paling dekat sakit lambung apa sakit paru-paru, Pak? Paru-paru. Paru-paru. Paru-paru berhubungan dengan luar dalam dengan siapa? Pasangannya siapa? Paru-paru itu pasangannya usus besar. Usus besar. Tanya, maaf Bu, Pak, gimana pupnya? Wah, saya kalau pup 3 hari baru sekali, Pak. Kayak gitu, Pak. Maka akan kelihatan tuh, bila ciri-ciri terus sama, baru kelihatan. Nah, pada akhirnya Bapak melakukan konfirmasi dengan menggunakan pegang nadi. Iya. Nadi yang dipegang itu mengkonfirmasikan, oh ya benar nih, ini ciri-cirinya paru-parunya lemah, paru-parunya kurang, ya, atau berat gitu. Ya udah, lihat. Kalau paru-parunya lemah harus dikuatin, paru-parunya panas harus didinginkan, paru-parunya dingin harus dipanaskan. Loh, taunya panas dingin dari mana, Pak? Lihat fenomena organnya. Iya. Gitu, Pak ya. Nah, pada saat Bapak sudah terdapat fenomena organ tadi, Bapak udah bisa ngelihat ciri-cirinya kira-kira hampir sama dengan ini, kondisinya cocok dengan yang ini. Nah, Bapak udah bisa mendefinisikan kurang lebih dia hubungannya dengan organ anu. Bila mana organ anunya Bapak pengen tahu benar salah apa enggak, Bapak pegang nadinya. Iya. Nah, di situ baru kelihatan yang paling lemah organ apa. Bisa jadi kelihatannya paru yang lemah, tapi ternyata paru-parunya bermasalah karena lambungnya bermasalah. Limpanya bermasalah, maaf. Karena kan habis limpa, paru-paru, habis itu ginjal kan.
Jalannya teori Wusing kan gitu tuh. Tanah menghidupi logam. Isinya tanah adalah limpa dan lambung, isinya logam adalah paru-paru dan usus besar. Iya. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan meridian tadi Bapak tanya ya. Meridian, Pak, saya bingung. Bapak bingungnya di mana? Karena jalannya begitu Bapak. Tapi Bapak kalau lihat perjalanan meridiannya yang betul, kayaknya kita ada deh file meridian itu waktu saat teori meridian itu ada gambarnya. Oke, Bapak Iya. punya Akupoint Index? Ada, Pak. Oke, pada saat Bapak Akupoint Index dibuka, kemudian ada ini, nama-nama meridian kan, nama-nama organ, LU, LI, ST, SP gitu kan? Lung. Iya. Nah, Bapak buka klik lung, maka akan keluar lung nomor 1 sampai nomor 11 gitu kan? Nah, Betul. itu poinnya. Bapak geser ke kanan ada overview. Di slide gitu ya, di sliding gitu. Ada overview. Nah, di overview itu Bapak bisa ngelihat jalurnya meridian kan? Iya. Nah, di jalur meridian itu kalau nggak salah Bapak dikasih tahu tuh kelihatan ada jalur energinya. Iya. Energinya si paru-paru itu sampai dengan usus besar. Maka dia bilang dia berluok di usus besar. Iya. Kalau nggak salah di file teori meridian saya juga ada gambarnya itu. Ya, tadi cuman saya tanyakan yang unik bahwa ketika bicara meridian usus Besar. kecil, Usus kecil. itu kecil dan Ya, besar di bawah. ternyata tidak melewati usus besar dan tidak melewati usus kecil gitu. Itu Bapak ngelihat hanya jalur meridiannya, tapi energinya Bapak nggak lihat. Bapak harus baca energinya. Iya. Ya, baru ngeh. Di gambarnya itu ada bacaannya, seingat saya itu. Iya. Sip. Gitu ya Pak ya. Ya, jelas Pak. Jelas ya? Oke, Ya, terima kasih jelas. kalau jelas. Di chat ada pertanyaan, Pak. Oh iya, di chat ya. Di chat ada pertanyaan di chat. Maaf Pak dosen, dalam pemeriksaan TCM dengan cara meraba nadi Chun Kwanche yang saya tanyakan, apa arti Chun Kwanche? Mohon penjelasannya. Chun Kwanche itu membedakan, artinya saya nggak tahu ya. Artinya saya nggak tahu. Chun Kwanche ini, perasaan saya tahu, cuman saya lupa nih Chun Kwanche. Tetapi Chun Kwanche itu menandakan letak, ya. Chun Kwanche itu menandakan letak, di mana kalau pada tangan kiri Chun itu adalah jari telunjuk yang paling dekat diletakkan di bawah ini, di bawah apa? Perut jempol. Ya, kayak orang pegang nadi. Kelihatan ya di layar ya. Nih, ya. Chun Kwanche gitu ya, kira-kira gitu. Ya. Chun Kwanche. Chun Kwanche itu menandakan letak, dan setiap letak menandakan pulsa. Pulsa yang dimaksud adalah pulsa organ yang berbeda-beda. Tangan kiri pasien, di mana kita pegang dengan tangan kanan, maka Chun itu akan merepresentasikan jantung, ya, kemudian jantung, hati, ya, dan kemudian akhirnya adalah ginjal. Jadi telunjuk adalah jantung, kemudian jari tengahnya hati, dan jari manisnya ginjal. Lihatnya dari awal jempol, ya, habis dari tempat kita pegang nadi lah. Ya. Nah, pada saat kita pegang nadi itu dan ada
di sini ada nadi jantung, di sini ada nadi liver, di sini ada nadi ginjal. Nanti ada cara untuk Anda merasakan perbedaan daripada masing-masing bunyi atau detak atau posisi dari masing-masing nadi. Kalau di tangan kanan, ya, tangan kanan pasien, berarti kita melihat limpa, paru, limpa, dan perikardium. Ya. Pak, bisa diulang lagi, Pak? Yang mana yang diulang? Yang dua-duanya, Pak. Lupa, enggak terlalu paham saya, Pak. Oh, kalau tangan kiri pasien diraba dengan tangan kita kan, tangan kanan kan, maka jari telunjuk kita diletakkan di bawah perut dari jempol. Jadi posisinya begini nih. Nah, ini tangan kita, ini tangan pasien kita pegang. Ya. Maka ini merepresentasikan detak nadi dari jantung, ini hati, ini ginjal. Sedangkan tangan kanan, paru, limpa, perikardium. Nah, pada saat nanti bila ada rezekinya kita belajar nadi, ya, nanti Anda akan rasakan nadi-nadi mana saja yang apakah dia paling kuat, paling lemah, paling dalam, ya. Itu menandakan nadi, itu menandakan organ yang paling lemah kondisinya. Tambah dalam dia, tambah lemah. Jadi tangan kiri pasien menggambarkan jantung, hati, ginjal, tangan kanan pasien menggambarkan paru-paru, limpa, perikardium. Kalau untuk selanjutnya itu harus banyak berlatih dan itu nanti di sesi pada saat diagnosa. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Oh, itu Pak, kalau misalnya kita sesi diagnosa lewat tangan kiri dan kanan, itu kalau misalnya kita sudah diagnosa lidah nih Pak, jadi bisa kita bisa membuat keputusan yang makin kuat dengan diagnosa lidah dengan tangan sekalian ya Pak ya? Nadi. Nadi, iya. Ya, maaf Pak. Gitu. Jadi misalnya gini, saya nebak misalnya ya, ini namanya Ibu Helianti Cindy. Saya tebaknya ibu orang Sumatera, misalnya gitu ya. Saya kan tanya, betul tuh. Onde Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Jadi dengan cara saya, tapi kan saya belum tahu nih, bagaimana saya mengkonfirmasi bahwa Bu Cindy ini orang Sumatera. Bu, maaf, Ibu suka masakan yang pedas-pedas? Oh iya, saya suka pedas. Berminyak, Bu? Iya. Kalau gulai Ibu suka? Wah, itu musuh saya, Pak. Kalau ada gulai, pasti saya sikat. Wah, ini orang Sumatera, ada confirm nih. Setuju ya? Setuju. Terus apa lagi ya? Saya ambil ciri-ciri orang Sumatera apa lagi ya? Mungkin dia orang antara Sumatera mana nih? Oh, kalau coba kita cek ya. Bu, daerah tempat tinggalnya panas atau dingin? Gitu ya. Dekat pantai atau tidak? Atau, Bu, makanan paling kesukaan Ibu apa? Oh, saya, misalnya ya Bu ya, misalnya, dendeng balado. Wah, ini. Betul juga, Bu? Iya. Yobana dong. Oh, alah. Ranca Bana. Jadi begitu Ibu bilang betul. Gulai padi. Lama Bana tuh.
Jadi begitu saya mendapatkan itu, saya akan lebih yakin ibu orang Sumatera Barat gitu ya. Nah, bagaimana saya mengkonfirmasi nih? Saya udah ciri-ciri nih. Namanya si ini suka makan anu. Saya konfirmasikan makan kesukaannya adalah anu. Hampir saya pastikan dia orang Sumatera Barat. Bagaimana saya mengkonfirmasikan? Saya gitu kan? Saya konfirmasi dengan misalnya saya pegang nadinya. Saya pegang nadinya. Tek. Orang buki bunyinya. Oh, ini orang bukit nih. Bukan orang pesisir nih gitu. Pegang tangan kiri juga masih orang bukit. Oh, ini bukan orang pesisir, ini orang bukit nih. Bisa aja. Nah, jadi saya sudah confirm tuh. Beliau ini adalah orang Sumatera, kemudian Sumatera Barat, asal dari bukit. Gitu kira-kira, ya. Sama dengan penyakit. Ciri-cirinya apa? Wajahnya pucat, ya. Kepalanya sering pusing, bibirnya juga pucat, matanya sayu. Ya. Terus apa? Ciri-cirinya lain adalah, wah, iya ini orang-orang pucat nih. Pucatnya agak kusem nih. Ini defisiensi C apa defisiensi C ya? Cek. Keluhannya apa lagi ciri-cirinya? Matanya kabur, ya. Orangnya gampang lelah, ya. Kalau sekali lelah tuh kayak lelah orang yang udah mau check out aja bawaannya. Wah, ini kemungkinan nih kalau dari gaya-gaya ini adalah ini defisiensi C, bukan defisiensi C. Ibu coba angkat, ibu lakukan terapi dengan meningkatkan C, tetap jomplang, jatuh lagi. Wah, ini mah kekurangan C. Matanya rabun ya Bu ya, gampang. Iya, mata saya tuh gampang rabun tuh. Oh, ini mah C. Nah, kekurangan C, kekurangan darah, defisiensi C ini. Bukan defisiensi C. Saya udah hampir tahu nih bahwa dia defisiensi C. Pertanyaannya, defisiensi C itu di mana? Apakah di organ jantung kah? Di organ limpa kah? Di organ liver kah? Ups, siap, bentar. Organnya tadi yang masanya tadi, oh matanya suka sering ini, burem gitu. Ups, mata. Siapa yang bertanggung jawab atas mata? Hati. Seperti kata Bu Emi, hati atau liver. Hampir dipastikan dia punya kekurangan, dia defisiensi C pada liver. Bagaimana mengkonfirmasinya? Pegang detak nadinya. Begitu dia pegang, oh paling dalam nih. Confirm ini mah livernya ini defisiensi C nih. Udah. Kalau defisiensi C diginiin. Nah, gitu kira-kira ya Bu. Cukup Bu Cindy? Cukup Pak. Untuk konfirmasi saya tinggal daerah pantai Pak. Oh, daerah pantai. Salah berarti saya tuh, ya kan? Iya, Karena nggak megang nadi. Ngebalus Iya. Cindy. Tiap Karena masih hari nebak. ketemu ikan segar Pak. Ketemu ikan segar. Begitu saya belum megang nadi, saya ngomong-ngomong aja. Orangnya begini, begitu. Saya lihat lidahnya juga begini, begitu. Tapi saya tidak lihat nadi. Saya nggak pegang nadi. Ini pentingnya nadi nih. Makanya nadi itu salah satu teknik diagnosa yang memang cukup mumpuni kalau orang udah bisa itu ya. Ciri-ciri yang lihat sebentar, gini, dia bisa kirakan si anu masih anu yang salah, organ anu yang salah perkiraan, dia pegang nadi tet. Ini masih anu. Dia bikin strateginya, tek, tusuk, tek, kasih herbal. Contohnya kira-kira gitu Bu. Ya, makasih banyak Pak. Semoga ada rezeki bisa lanjut kelas diagnosa Pak. Amin, terima kasih, mudah-mudahan. Oke, Pak Asep. Ya, silakan Bapak dan Ibu, masih ada waktu yang mau bertanya. Biasanya nih saya lihat cari dulu Pak. Pak dosen yang bertanya, adakah batasan usia untuk dilakukan terapi akupuntur? Oh, ada ya. Batasan usia terendah yang pernah saya ketahui itu 6 bulan.
saran saya tidak dilakukan pada yang 6 bulan. Saran saya udah 2 tahun, 3 tahun gitu, karena meridiannya belum sempurna. Kalau bisa di atas 5 tahun, gitu ya. Kalau misalnya yang tua, umur berapa aja, asal masih hidup. Begitu Bu Harsi. Terima kasih, Pak. Ya. Bu Egi, mana Bu Egi? Biasanya Bu Egi, Pak. Ini Pak Gustaf nanya lagi apa gimana Pak Oh Gustaf? iya, sudah siap-siap. Pak Samsul. Saya tanya ini berkaitan tentang masalah, karena sebentar lagi ini kan selesai kuliah D1 ini. Mohon maaf agak-agak nyimpang, tapi masih ada kaitannya dengan Pak Fitri Perdana terkait tentang masalah uji kompetensi, Pak. Kita dari LPG itu kalau nggak salah ada uji kompetensi hanya fakti. Artinya kita nanti hanya mendapatkan rekomendasi untuk kop tradisional. Sedangkan kita kuliah ada 8 mata kuliah, dan saya melihat ijazah untuk kawan-kawan yang sudah gelombang 1 dan 2 itu tidak terdapat transkrip nilai. Jadi sehingga ketika kita tunjukkan ijazah LPG, kira-kira ini kompetensinya apa saja. Mohon melalui forum ini saya mengusulkan kepada Pak Fitri Perdana, kalau nggak salah Litbang di Pakti, mungkin apakah bisa melibatkan PPTI-nya, sehingga ketika lulus di LPG ini kita ternyata ada 8 kompetensi yang kita miliki. Mungkin itu saja Pak, supaya kami mendapatkan jawabannya gamblang dengan orang yang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Masukannya mungkin Pak Asep ya bisa mendengar ya, terima ya. Jadi memang ke dalam, kalau dari sisi saya sebagai Litbang Pakti, di Pakti itu memang ada nanti uji kompetensinya kembali Pak. Sama kayak misalnya Bapak ambil kelas, mungkin kalau di luar ada bekam ya, sama-sama kop kita bicaranya nih, kalau Pakti pakai kop kering, di luar pakai kop basah atau hijamah. Setelah Bapak melakukan pelatihan yang bersertifikasi logo, apa namanya, berlogo lah gitu ya, berlogo, kemudian Bapak diminta untuk mengikuti ujian kompetensi. Nah, sama di Pakti juga demikian Pak. Bapak udah belajar nih, udah belajar, kemudian Bapak juga ikut ujian kompetensinya, dan kemudian Bapak mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Kalau di Pakti begitu Pak. Tapi kalau misalnya mungkin masukan yang tadi, mungkin Pak Asep, karena ada Pak Asep sudah dengar, mungkin akan dibicarakan selanjutnya ya Pak Asep ya. Silakan. Ya, saya sudah ngobrol juga sebenarnya dengan Pak Gustaf. Cuman saya belum sempat ngobrol dengan Ketua Umum. Insya Allah nanti akan sampaikan. Iya. Kan kita punya PPTI ya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Satu pertanyaan lagi. Pak siapa ya, kita cari dulu. Pak Suarsa, silakan Pak, mau bertanya. Udah hatam Pak Suarsa. Oh, udah tahu ya. Saya masih lagi terapi pasien Pak. Oh iya, siap. Nggak nyaman. Lanjut Pak. Oke, ya makasih. Monggo Pak, Bapak dan Ibu. Pak Asep Aminuddin, ada tambahan? Ini untuk sementara cukup Pak. Oh, Ya. sepertinya udah siap-siap malam Jumatan ini. ngaji. maksudnya.
Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak dosen. Mangga, silakan. Ya baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Fitri Perdana Eskom. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya bermanfaat bagi kita semua sebagai bahan kita untuk ketika kita nanti melakukan kegiatan di masyarakat sebagai pengusaha. Terus insya Allah apa yang disampaikan Pak Samsul tadi ya, akan saya sampaikan kepada Ketua Umum tentang sertifikasi Pak ya, tentang sertifikat secara umum. Secara umum kompetensi semua bidang yang telah dipelajari Bapak dan Ibu sekalian gitu kan. Nanti akan saya sampaikan. Terus mungkin malam hari ini cukup demikian pembahasannya dan materi yang telah disampaikan tadi oleh dosen kita. Sekali lagi saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan niat kita dalam kegiatan ini tetap diberikan kesehatan, kekuatan, terus tetap semangat dalam mencari ilmu. Insya Allah menjadi barokah untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, ada pantun teropong senapan untuk membidik, tekan pelatuk dengan jari. Asik. Belajar itu menjadi tempat yang terbaik menuntut ilmu untuk mewujudkan mimpi. Ustaz senyum-senyum aja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ighfir lana junubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana rusulika wa la tujzina yaumal qiyamah. Innaka tuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila bisabilillah astaghfirul khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.